Berikut hasil rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat yang digelar pada Minggu, 8 Desember 2024, di Ballroom Lantai 5 Hotel Haris, Samarinda. Pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Rudi Masud, Seno Aji mendapat suara terbanyak dengan 996.399 suara di Pilkada Kaltim 2024. Sementara paslon nomor urut 1, Isra Nur Hadi Mulyadi meraup 793.793 suara dari pesaingnya. Rekapitulasi pencermatan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU Kaltim memberi giliran untuk satu persatu KPU Kabupaten Kota membacakan hasil-hasil rekapitulasi perolehan suara dari seluruh wilayah masing-masing. KPU tingkat Kabupaten Kota di Kaltim sendiri sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada serentak 2024. Hasil rekapitulasi suara sendiri telah melalui perhitungan resmi KPU masing-masing kabupaten kota, yang merupakan hasil dari pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu. Rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 di tingkat provinsi sendiri, menghadirkan seluruh KPU Kabupaten Kota kemudian membaca hasil rekap di masing-masing wilayah dan kita cermati bersama Bawaslu, tim paslon masing-masing dan para pihak terkait, dijelas Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, Minggu, 8 Desember 2024, di Ballroom Lantai 5 Hotel Haris, Samarinda. Inti dari rekap hari ini kan menindaklanjuti tahapan kita karena teman-teman kabupaten kota sudah melakukan rekapitulasi khususnya untuk pemilu 2024. Di tanggal hari ini kita melakukan rekapitulasi tingkat provinsi. Nah, Bang, dari hasil ini apakah langsung jadi SK atau ada tahapan lagi? Ya, untuk hari ini kita akan menetapkan dan mengumumkan sekaligus hasil rekapitulasi. Jadi menetapkan sekaligus pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi Kalimantan Timur. Oh, kalau ini berarti hasil ini nanti masih dibawa ke RI lagi atau enggak? Oh enggak, cukup di saja. Kita cuma melaporkan saja. Melaporkan atau menginformasikan kepada KPU ini sebagai Dengan banyak dari sejumlah catatan-catatan khusus itu jadi ada kemenangan yang seperti apa nih Bang? Ya, artinya tadi ada beberapa kejadian khusus di tingkat PPK dan kabupaten kota, cuma kan mereka sudah menindaklanjuti itu. Ya kan, rata-rata mereka teman-teman kita juga menindaklanjuti. Yang belum ditindaklanjuti ya kita masukkan atau kita koreksi di rekapitulasi. Bang, rata-rata permasalahannya di catatan khusus itu salah input dan membedakan Antara pemilih pindahan sama tambahan. Itu Ya, itu kan literasi saja ya, itu kan tidak berubah hasil. Tadi mungkin dari kedepannya yang akan menjadi intens kita kedepannya menjadi pemenuhan. Nah, itu dia Bang. Apakah kurang atau kurang apa? di tataran bawah atau gimana? Saya sih bintang kita sudah melakukan sanksi. Nah, bintang itu kita melakukan di KPPS itu yang biasa cuma 1-2 orang kita lakukan Semuanya langsung. Bang, kalau di jadwal dari KPPS ini kan tanggal 15 diumumkan. Tapi kalau misalnya seandainya ada PHP itu apakah tetap tanggal 15 diumumkan atau enggak? Ya, nanti kan kalau misalkan untuk penetapan pasangan calon ini itu kan nanti nunggu dari konstitusi yang terkait dengan registrasi PRPK yang nunggu registrasi perkara konstitusi. Nanti kita akan KPU Mahkamah Konstitusi kita akan nunggu sampai Mahkamah Konstitusi Ada penetapan putusannya. ya, baru setelah itu dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi baru kita bisa menetapkan Dan mengumumkan forum. ya, kalau hari ini penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi Hasil saja. rekapitulasinya ya. Cukup. Apa sih yang akhirnya dari pengawasan keseluruhan selain masalah Iya, ini persoalan pertama ada terkait dengan PSU yang menolak. Karena menganggap satu suara pun satu orang pun memilih tidak sah memilih kemudian diberikan hak pilih itu harus melakukan PSU. Karena itu mengganggu hak pilih. Nah, kalau seumpamanya logika yang itu depan itu orang akan melakukan strategi
strategi menaruh orang satu-satu di setiap TPS. Bisa jadi ada 900 TPS, 900 orang. Yang penting memilih satu kali nggak perlu jadi suaranya nggak sah. Nah, itu jangan sampai ya soal penggunaan hak pilih dari tambahan dari pemilih. Menurut dari proses tadi terlihat bahwa ada problem kesalahan dalam menetapkan status pemilih pemungutan suara. Ada problem soal menyiapkan penyelenggara menerima pemilih. Kemudian dua hal yang paling menjadi sorotan Jadi sorotan utamanya di Balikpapan atau ada daerah lain? banyak sih banyak. Mungkin boleh jadi peristiwanya banyak. Kalau kita lihat misalkan tadi perbedaan misalkan pengguna suara DPTB sebagaimana yang ditetapkan KPU dengan memberikan hak nyata lebih. Juga kalau memang itu kita percaya bahwa artinya ada orang yang nggak punya hak memilih dengan hak pilih. Itu kan harusnya ada satu hukum dalam peristiwa ini. Tapi kemudian di dalam koreksi ternyata dia adalah pemilih. Tapi kalau kita memakai asumsi bahwa itu adalah pemilih, prosesnya sudah benar, ini ada orang yang nggak punya hak pilih, dia pihak. Dan ke depan ini bisa jadi persoalan kalau tidak dibenahi. Ini kan posisinya Bang, itu kan ini ada kesalahan atau ada miss dalam pengalaman kemarin membantu DPT DPK. Itu kan hanya di sementara di pilkada kan cuma DPT memilih pindahan. Ya. Kalau dari segi itu menurut Abang? Secara karakteristik sama. Ya, cuma beda nomenklatur ya. Ya, perlakuan pemilih tambahan dengan daftar pemilih khusus atau Pindahan. tambahan dengan pindahan itu dalam pemilih atau DPK dengan tambahan. Ya apa ini dari DPTB dan BPK di seminggu pindahan yang dilakukan. Tapi perlakuannya memang kayak tambahannya itu seperti DPK. Pindahan ya sama dengan DPTB. Nah, ya itu tadi problemnya apa? Kalau semuanya masalah itu kan sampai atas ini proses koreksinya itu kan harus menyusuri peristiwa yang terjadi di tempat pemungutan suara. Jauh ya. Sangat jauh. Artinya kan ada problem di mana tingkat rekapitulasi yang berjenjang ini ternyata tidak menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan sampai ada kelalaian dalam proses perbaikan. Misalkan dia yang menyatakan Kota Balikpapan daerah yang sudah di dalam rekapitulasi di kota sudah dibaiki, di provinsi pakai diubah koreksi itu. Untungnya ada proses ini jadi kita bisa melihat. Bang, rekomendasi Bawaslu untuk PSU yang ditolak itu di mana? Kan kami melakukan rekomendasi di 10. Ada 10 rekomendasi, 2 di Butim, kemudian 2 Balikpapan, 2 di Samarinda. Oh iya, Samarinda, kemudian PPU 2, 1 juta. Ditolaknya? Ya alasannya itu tadi bahwa orang yang memilih itu dia Hanya satu. Ya, hanya satu. Ya, dalilnya itu. Jadi Kalau semuanya ditolak itu usulan itu? enggak, cuma 5 yang Dikabulkan. Lokasi rapat pencermatan sendiri dilakukan untuk memastikan apa yang sudah disahkan untuk 10 kabupaten kota hasilnya sama dengan yang akan ditetapkan pada rekapitulasi tingkat provinsi.
Wilayah Kutai Timur menjadi pembacaan terakhir pada rapat pleno terbuka kali ini, yang kemudian ditutup dengan ketokan palu pimpinan sidang. Di sisi lain, Fahmi bersyukur atas pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kali ini, walaupun terdapat penurunan partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan pemilu serentak Februari 2024 lalu. Disebutnya, pemilu serentak saat itu menggelar pemilihan legislatif, pileg, dan pemilihan presiden, pilpres. Provinsi Kaltim, sambung Fahmi, mencatatkan partisipasi sebesar 79,81%. Sedangkan, persentase di Pilkada serentak 2024 rata partisipasi berkisar 69,18%. Meski persentasenya menurun, rata-rata ini mengalami kenaikan Agustus 10% dari Pilgub 2018 silam. Tegasnya, capaian ini juga, kata Fahmi, tentunya atas sinergi semua pihak dalam menyukseskan jalannya Pilkada serentak 2024 pada 27 November lalu. Dari catatan kami tahapan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Alhamdulillah, itu yang patut kita syukuri. Tandasnya, berikut hasil rapat pleno terbuka penghitungan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun 2024 di tingkat Provinsi 1. Samarinda Isranur, Hadi Mulyadi, 182.183 suara, Rudi Masud, Seno Aji, 170.623 suara 2. Pasar Isranur, Hadi Mulyadi 56.619 suara, Rudi Masud, Seno Aji 78.308 suara 3. Kutai Barat Isranur, Hadi Mulyadi 45.370 suara, Rudi Masud, Seno Aji 47.010 suara 4. Brau Isranur, Hadi Mulyadi 51.680 suara, Rudi Masud, Seno Aji 75.684 suara 5. Bontang Isranur, Hadi Mulyadi 33.701 suara, Rudi Masud, Seno Aji 60.795 suara 6. Penajam Pasar Utara Isranur, Hadi Mulyadi 34.943 suara, Rudi Masud, Seno Aji 67.259 suara 7. Mahakam Ulu Isranur, Hadi Mulyadi 11.279 suara, Rudi Masud, Seno Aji 10.610 suara 8. Balikpapan Isranur, Hadi Mulyadi 126.905 suara, Rudi Masud, Seno Aji 172.057 suara 9. Kutai Kartanegara Isranur, Hadi Mulyadi 156.428 suara, Rudi Masud, Seno Aji 214.112 suara 10. Kutai Timur Isranur, Hadi Mulyadi 94.685 suara, Rudi Masud, Seno Aji 99.941 suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.